Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 4 Maret 2023. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Khofifah memberangkatkan Goes Fun Bike dalam rangkaian HUT ke-45 LPP TVRI Stasiun Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah memimpin kegiatan misi dagang dan investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemprov Jawa Timur kembali meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi kategori berita tahun 2023 dalam Anugerah Media Center. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info pemilu. Panitia Pemutakhiran Data Pemilihan atau Pantarlih dan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo melakukan pencocokan data dan penelitian coklit data pemilih di kediaman Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Jemur Sari, Surabaya. Proses coklit di kediaman Gubernur Khofifah ini dikawal langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Khairul Anam. Sebagaimana diketahui, coklit ini dilakukan dalam rangka proses tahapan pemilu 2024. Berikut liputannya. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih atau disingkat Pantarlih dan petugas pemutakhiran data pemilih atau PPDP Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo melakukan pencocokan dan penelitian atau disebut coklit daftar pemilih pemilu serentak 2024 di rumah kediaman Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jalan Jemur Sari 7 nomor 124 pada Jumat 24 Februari 2023. Proses coklit di kediaman Gubernur Khofifah ini dikawal langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Khairul Anam. Proses diawali dengan Pantarlih mencocokkan KTP dan KK Gubernur Khofifah untuk dilakukan coklit. Petugas mencocokkan data berurutan mulai dari nama, NIK, alamat domisili, hingga jumlah keluarga daftar pemilih yang terdapat dalam satu KK Gubernur Khofifah. Ini kan menyesuaikan apa yang ada di KK, tadi keluarga. Kemudian dicocokkan sesuai dengan NIK yang ada di KTP oleh Pantarlih. Saya rasa kita semua juga akan mengikuti hal yang sama. Keluarga-keluarga kita tolong pastikan terdaftar yang sudah memiliki hak pilih. Jangan lupa pesan Ketua KPUD Jawa Timur, jaga suasana yang aman, nyaman, kondusif. Pastikan pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan masing-masing di antara kita yang akan memberikan aspirasinya sesuai dengan hak demokrasi kita semuanya. Terima kasih kawan-kawan. Ketua KPU Jatim Khairul Anam mengatakan bahwa coklit data pemilih telah dimulai pada 12 Februari hingga 14 Maret 2023. Disampaikannya, tahun 2024 mendatang jumlah TPS berkurang dari tahun 2020, yakni sekitar 119.000 TPS. Dari Surabaya, Panca Rianda melaporkan. Kita beralih ke info komunikasi. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, Sabtu 25 Februari 2023 menghadiri pelantikan DPW dan DPD Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia atau SWI Jawa Timur di Aula Sentra Unggulan Bangkodir, Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya, Kadiskominfo mengatakan salah satu keunggulan SWI adalah memiliki jaringan media yang tersebar di kabupaten dan kota. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur Sherlita, Sabtu 25 Februari 2023, menghadiri pelantikan DPW dan DPD Sekretariat Bersama Wartawan Indonesia SWI Jawa Timur. Pelantikan tersebut berlangsung di Aula Sentra Unggulan Bangkodir di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan. Dalam sambutannya, Sherlita mengatakan salah satu keunggulan SWI adalah memiliki jaringan media yang tersebar di kabupaten dan kota. Melalui jaringan tersebut, SWI membantu pemerintah melakukan literasi pada masyarakat, apalagi digitalisasi media menjadi kebutuhan masyarakat. Karena kalau sekarang kita kan dengan digitalisasi yang ada sekarang itu nggak bisa berdiri sendiri, harus bekerjasama, berkolaborasi, dan membuat jaringan dengan satu harus ada seluruh Jawa Timur, maka seperti menjadi satu Jawa Timur.
Menurutnya, masih tingginya informasi hoax di media sosial dan online menjadi tantangan bagi lembaga pers agar dapat berperan sebagai clearing house untuk menjernihkan informasi yang beredar di masyarakat. Hal itu tentu tidak mudah, sebab walaupun media sosial dianggap sebagai media yang paling banyak menyebarkan informasi hoax, namun media sosial masih menjadi sumber informasi yang paling banyak diakses masyarakat, yaitu sebesar 72,6% di atas televisi, 60,7% atau berita online 27,5%. Tantangan ini harus dijawab media sosial dengan terus menjaga keunggulan media, yakni kelengkapan informasi. Media sosial memang dapat menyebarkan informasi secara lebih cepat, tetapi dapat lebih lengkap dibandingkan media arus utama. Dari Pasuruan, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info olahraga Sobat Jatim. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberangkatkan Goes Fun Bike dalam rangkaian HUT ke-45 Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Stasiun Jawa Timur di halaman kantor LPP TVRI Stasiun Jawa Timur Minggu 26 Februari 2023. Usai memberangkatkan, Gubernur Kofifa juga turut mengikuti Goes dengan menempuh jarak 6,3 km. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kofifa berpesan olahraga dan kesehatan merupakan satu kesatuan investasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sehat harus berseiring dengan kehidupan kita semua. Kita simak keseruannya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa memberangkatkan Goes Fun Bike dalam rangkaian HUT ke-45 Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI Stasiun Jawa Timur di halaman kantor LPP TVRI Stasiun Jawa Timur Minggu 26 Februari 2023. Usai memberangkatkan, Gubernur Kofifa juga turut mengikuti Goes dengan menempuh jarak 6,3 km. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kofifa berpesan olahraga dan kesehatan merupakan satu kesatuan investasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, menjadi sehat harus berseiringan dengan kehidupan kita semua. Gubernur Kofifa menambahkan dalam kesehatan membangun mindset atau pola pikir yang positif merupakan hal yang penting. Lalu bangun positive thinking, rugi kita. Kalau kemudian apa-apa, kemudian dia muncul itu negative thinking. Jadi kalau kita bangun positive thinking akan sehat bagi kita, sehat juga bagi social capital yang ada di surrounding kita semua. Pada HUT ke-45 TVRI yang jatuh pada tanggal 1 Maret mendatang, Gubernur Kofifa berpesan agar TVRI Jatim akan lebih memberikan penguatan bagaimana format Bhinneka Tunggal Ika dalam membangun keberagaman yang diikat dalam satu kesatuan Pancasila. Sebagai media pemersatu bangsa, menurut Gubernur Kofifa penting kekuatan tersebut untuk dibangun lebih komprehensif oleh seluruh staf dan tim TVRI di mana saja. Dari Surabaya, Jawa Timur, Erwin Gufron melaporkan. Beritanya tak perlu benar, yang penting heboh bikin panas telinga. Bisik-bisik ataupun koar-koar, yang penting harus cepat disebar. karena kami adalah hoax. Awas, ada hoax! Tahan dulu jarinya, baca lagi dengan seksama. Mari semua hapus hoax bersama. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah faktanya dulu sebelum disebar. Apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Cek, 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 yuk kita cek. Jangan sampai sebarkan hoax. Cek fakta beritanya, apapun infonya, beritakanlah saja kabar-kabar nyata. Datang dari mana saja, bisa jadi apa saja. Dusta fitnah yang bisa kacaukan segalanya. Cek, 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 yuk kita cek. Carilah fakta di web terpercaya sebelum
Ya, Sobat Jatim, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur di Nusa Tenggara Barat atau NTB di Kota Mataram Minggu 26 Februari 2023 malam. Gubernur Jawa Timur mengatakan warga Jatim yang tinggal di NTB atau warga NTB yang berasal dari Jawa Timur memiliki posisi kuat dan signifikan, baik di perguruan tinggi, birokrat, hingga sektor perekonomian. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersilaturahmi dengan masyarakat Jawa Timur di Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram Minggu 26 Februari 2023. Dalam kegiatan gathering penguatan pasar antar daerah ini, Gubernur Jatim mengatakan warga Jatim yang tinggal di NTB atau warga NTB yang berasal dari Jatim memiliki posisi kuat dan signifikan baik di perguruan tinggi, birokrat, hingga sektor perekonomian. Yang tinggal di NTB atau warga NTB yang berasal dari Jawa Timur, saya lihat karya mereka cukup signifikan di perguruan tinggi, cukup menonjol, dan di berbagai posisi birokrat juga sangat kuat, di sektor perekonomian juga sangat kuat. Maka saya mohon dibangun partnership yang baik, yang saya seringkali sebut adalah harmonious partnership. Mari kita membangun partnership dengan harmoni, satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai, dan saling menjunjung tinggi seluruh adat istiadat di masing-masing daerah. Untuk itu, Gubernur Khofifah berpesan agar terus membangun harmonious partnership di bidang apapun. Satu sama lain harus saling guyup rukun, menghormati, dan menghargai adat istiadat masing-masing daerah. Dari Mataram, Tim Info Jatim melaporkan. Baik Sobat Jatim, kita beralih ke info ekonomi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung kegiatan misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang digelar di Hotel Lombok Raya Mataram, Provinsi NTB, Senin 27 Februari 2023. Misi dagang Jatim NTB ini membuahkan catatan transaksi yang menggembirakan. Sampai dengan pukul 17 WITA, transaksi yang berhasil dicatatkan mencapai 251 miliar lebih. Gubernur Khofifah optimis bahwa ke depan hubungan dagang antara Jatim dengan NTB akan terus dan semakin meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar misi dagang dan investasi ke Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kota Mataram, Senin 27 Februari 2023. Misi dagang ini mencatatkan transaksi final sebesar 251,399 miliar rupiah dengan komoditas antara lain pakan ikan, udang, jagung, cengkeh, beras, rempah-rempahan, benih tanaman, kakao, kacang tanah, beras ketan, bahan bangunan, fashion, dan cabai. Gubernur Khofifah menyebut investor dari Jatim dan NTB bisa berkolaborasi membangun koneksitas untuk menyiapkan produksi dan packaging di industrial estate di Jawa Timur. Gubernur Jatim pun menggarisbawahi pentingnya kurasi produk-produk UMKM dan industri rumahan. Ia menjelaskan mengenai communal branding yang memiliki quality control sehingga produk bisa terstandarisasi. Adapun Gubernur NTB Zulkifli Mansyah menyambut positif kegiatan misi dagang dan investasi ini. Pasalnya, kegiatan ini diharapkan mampu mengoptimalkan potensi masing-masing daerah sehingga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari Mataram, Tim Info Jatim melaporkan. Baik, kita beralih ke info politik. Menjelang pemilihan umum atau pemilu 2024, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kerap melakukan pendekatan secara kultural spiritual dalam berbagai dialog dengan masyarakat dari budaya yang berbeda. Hal ini dilakukan Gubernur untuk mewujudkan pemilu tertib 2024. Gubernur Khofifah saat menghadiri acara cangkruan yang digelar Menko Polhukam, Gerakan Indonesia Tertib di Provinsi Jawa Timur dengan tema tertib di tahun politik menuju Indonesia Maju di Hotel Westin Pakuwon, Surabaya, Selasa 28 Februari 2023. Kita simak keseruannya.
Menjelang pemilihan umum Pemilu 2024, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kerap melakukan pendekatan secara kultural spiritual dalam berbagai dialog dengan masyarakat dari budaya yang berbeda. Hal ini dilakukan Gubernur untuk mewujudkan pemilu tertib 2024. Di Jawa Timur ini, lanjut Gubernur, rasa kearifan lokal terbangun karena masing-masing masyarakat relatif memiliki soliditas untuk bisa saling menjaga harmoni di antara satu entitas dengan entitas yang lain. Berikut dinyatakan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara cangkruan yang digelar Menko Polhukam, Gerakan Indonesia Tertib di Provinsi Jawa Timur dengan tema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju di Hotel Westin Pakuwon, Surabaya, Selasa 28 Februari 2023. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa seluruh sektor yang ada di Jawa Timur harus terpayungi dalam tujuan yang sama, yakni membangun kemitraan yang harmonis. Namun tidak hanya secara struktural pemerintahan, Khofifah menegaskan bahwa pemerintah perlu menangkap ide dari masyarakat dengan berbagai latar belakang daerah maupun kesukuan yang ada di Jawa Timur. Terima kasih Pak Menko. Jadi saya rasa masyarakat Jawa Timur menyampaikan terima kasih. Ini format yang bisa menyampaikan kasih dalam sebuah tertib pemilu serentak 2024. Conditioning seperti ini saya rasa akan sangat membantu bagaimana sebetulnya meeting of mind di antara seluruh stakeholder Jawa Timur. Sama-sama kita menjaga suasana aman, tertib, damai, demokratis, dan tentu ini memberikan nilai tambah bagi seluruh masyarakat Jawa Timur untuk bisa mendesimulasikan ini lebih kecil lagi di kabupaten kota atau di beberapa daerah-daerah lain. Terima kasih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Panca Moko melaporkan. Ya, Sobat Jatim, pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi kategori berita tahun 2023 dalam Anugerah Media Center atau AMC Daerah 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika di Depok, Jawa Barat, Selasa 28 Februari 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo RI, Usman Kansong, kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemprov Jatim, Serlita. Berikut kita simak liputannya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan terbaik pertama sebagai Media Center Provinsi kategori berita tahun 2023 dalam Anugerah Media Center Daerah 2022 Kementerian Komunikasi dan Informatika di Depok, Jawa Barat, Selasa 28 Februari 2023. Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Syarlita Ratna Dewi Agustin, mewakili Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Atas prestasi tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Kominfo berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan informasi yang berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya Jawa Timur. Berangkat dari apa yang sering disampaikan oleh Ibu Gubernur, Bapak, bahwa kita itu birokrasi bekerja tapi kadang masyarakat nggak tahu gitu. Nah, berangkat dari itu maka kami di Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Timur setiap hari minimal 30-35 berita yang kami sampaikan. Baik itu terima kasih, di website, di media sosial kami, dan kami berkolaborasi juga. Terima kasih Pak Dirjen, dan ini merupakan kerja keras semua. Karenanya saya persembahkan untuk teman-teman di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Sementara itu, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kemkominfo, Usman Kansong, mengatakan bahwa Media Center Daerah atau Humas Pemerintah berperan sebagai ujung tombak dalam mengkomunikasikan program, kinerja, dan kebijakan pemerintah secara cepat, tepat, akurat, dan relevan. Kontribusi ini menunjukkan adanya komitmen bersama membangun komunikasi publik yang lebih baik. Komunikasi publik yang berisi narasi positif ataupun berbagai konten yang mencerdaskan, mencerahkan, membangun, bahkan menginspirasi masyarakat, berkontribusi untuk diri sendiri, lingkungan, bahkan bangsa dan negara. Potensi media center bagi lembaga pemerintahan ke depan sangat besar, terutama dalam pemenuhan hak publik terhadap informasi. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Info Jatim melaporkan.
Ya Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa. Salam optimis, Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.